Selamat bertemu kembali mahasiswa sekalian. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang counter input saklar dengan output pada 7 segmen berbasis Atmega 16. Jadi pengembangan dari yang kita pelajari kemarin, kita coba hari ini mengeksperimenkan Atmega dengan fungsi input dan output ya. Untuk kali ini inputnya adalah saklar dan outputnya adalah tampilan di 7 segmen ya. Untuk itu saya sudah mempraktekkan sebelumnya dan ini coba saya tampilkan eksperimen kita hari ini. Nah, ini adalah sebuah eksperimen ya menggunakan Atmega 16. Ini Atmega 16-nya. Kemudian inputnya dalam bentuk saklar. Inputnya dalam bentuk saklar. Nah, nanti masuk ke microcontrol ya pada kabel warna hijau ini. Kemudian outputnya adalah 7447 ya, BCD to 7 segmen yang terhubung ke port di salah satu port di Atmega 16 ya. Jadi ini port D, kemudian akan tampil di 7 segmen. Port D ini adalah output binary ya, kemudian akan dikonversi menjadi desimal oleh 7447 BCD sehingga akan tampil di 7 segmen ya. Jadi inputnya ini adalah saklar ya. Jadi saklar masuk ke port B. Kemudian bila saklarnya ini diberi perubahan, akan ada perubahan logik, akan masuk ke microcontrol, kemudian akan menambah counter, dan setiap penambahan akan dikeluarkan dalam bentuk biner, kemudian dikonversi menjadi desimal oleh 7447 dan ditampilkan di 7 segmen. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini coba kita beri input microcontrolnya dengan menekan saklar. Nah, ini diberi input pada saklar, counter akan bertambah dan akan tampil angka desimal ya, sehingga jadilah sebuah counter. Dan bila saklar ini diberi input lagi ya, diperlakukan penekanan pada saklar, maka akan sama dengan memberi input yang kedua. Demikian seterusnya, sedemikian hingga eksperimen kita kali ini adalah input saklar dengan output 7 segmen dalam fungsi counter berbasis microcontrol Atmega 16 ya. Baik, kita masuk ke materi. Nah, ini adalah basic dari eksperimen kita kali ini, yaitu binary counter ya. Jadi pada dasarnya apa yang diproses di microcontroller adalah binary ya. Jadi bilangan biner yaitu 000 itu sama dengan desimal 0, lalu 100 adalah desimal 1, 0100 desimal 2, dan 1100 adalah desimal 3, dan seterusnya. Dan bila dalam tabel ya, ada di sebelah kanan, desimal mulai dari 0 sampai 9 itu binarinya adalah 000 untuk 0 ya, 100 untuk 1, 0100 untuk 2. Kemudian untuk binary 3 itu adalah 1100 mewakili desimal 3. Jadi 3 ini merupakan penjumlahan antara
binary 1 dan binary 2 ya, jadi 1 tambah 2 sama dengan 3, dan demikian seterusnya seperti yang kita pelajari waktu kita kuliah teknik digital ya, sampai dengan 9. Nanti yang kita coba eksperimenkan itu adalah 0 sampai 9 ya, dimana 9 itu adalah 1001. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, ini adalah tabel BCD to 7 segment decoder ya. Jadi binary itu ada di sisi kiri ya, seperti tabel sebelumnya tadi, dengan posisi A, B, C, D adalah mulai dari 0000 ya, 1000, 0100, 1100, dan seterusnya sampai desimal 9 ya, 1001. Nah, oleh BCD itu input binary ini dikodekan menjadi A, B, C, D, E, F, G ya, untuk mewakili tampilan di 7 segmen. Jadi A, B, C, D, E, F, G ini kalau 1 nilainya itu akan aktif dan 0 itu tidak aktif ya. Dan untuk menghidupkan angka ya, itu dengan cara mengaktifkan beberapa titik LED antara A sampai G ya. Jadi misalkan untuk menyalakan 0 ya, menyalakan bentuk 0, maka yang aktif adalah A, B, C, D, E, F, dan yang G tidak aktif. Untuk menyalakan 7 segment untuk tampil angka 1, yang aktif adalah A nya tidak aktif, B, C nya aktif, D, E, F, G nya tidak aktif. Nah, untuk lebih jelas, coba ini saya tampilkan berikutnya. Nah, ini untuk memperjelas dari tampilan sebelumnya. Jadi kalau binary input itu misalkan 1000 itu akan dikonversi oleh BCD menjadi 011000 mewakili A, B, C, D, E, F, G. Jadi untuk biner 1 itu yang aktif adalah LED posisi B dan C. Yang lain A, D, E, F, G itu tidak aktif. Nah, bila dalam bentuk saklar ya, B dan C ini aktif sehingga terhubung ya. Nah, Anda lihat di sini 7 segment merupakan LED yang mana A, B, C, D, E, F, G-nya ini akan bersatu atau menjadi common ya. Bila kita gunakan common katoda seperti ini ya, ini ground bersama, ini disebut common katoda, maka diperlukan tegangan positif untuk memicu posisi B dan C yang tadi sudah aktif ya, agar mengalir arus dari positif ke posisi LED B dan C ya, kemudian menuju ke ground. Bila dibandingkan dengan yang lain, A tidak aktif, D, E, F, G dan dot point ini juga tidak aktif, maka yang menyala hanya titik B dan C, sementara A, D, E, F, G dan dot point tidak aktif, maka yang terlihat adalah angka 1. Nah, ini adalah konsep dari BCD ya, binary kode desimal. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita sudah memahami bagaimana konsep BCD ya, terus bagaimana dia menerjemahkan biner menjadi desimal ya. Maka tinggal ngasih input saja. 7447-nya ini kasih input yang mana inputnya adalah A, B, C, D, tinggal kita hubungkan ke mikrokontrol, dimana yang kita gunakan eksperimennya adalah Atmega 16 ya. Jadi 7447 menerjemahkan desimal berkode biner atau BCD menjadi segmen LED ya, dari tampilan 7 segmen. Kemudian 4 input BCD dari chip
ini dari mikrokontrol dilambangkan sebagai ABCD ya, ini inputnya ABCD. Sedangkan output segmented individu dilambangkan sebagai A ya, ini A, di sini A, B, sini B ya. A, di sini A, B, sini B, C, yang di sini C, D, E, F, G adalah masing-masing untuk D, E, F, dan G. Ya, sehingga input BCD ini akan tampil desimal pada 7 segmen ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita ingin membuat program, maka dirumuskan dulu algoritmanya ya. Jadi algoritma untuk counter input saklar output 7 segmen adalah dimulai dari start, kemudian kita rencanakan pin B bit ke-7 adalah inputnya ya. Maka ini kita pertanyakan ya, apakah pin B yang ke-7 0 ya. Bila high atau tidak sesuai, maka kembali ke atas untuk mengulang pemeriksaan pin B bit ke-7. Nah, apabila pin B bit ke-7 1 atau terpenuhi, maka hitung bertambah ya, hitung bertambah atau counter bertambah. Nah, hitungan ini akan ditampilkan pada pin D bit ke-0 sampai pin D bit ke-3 ya, yang mana ini akan terhubung ke BCD dan ditampilkan ke 7 segmen hasil hitungan tadi ya. Nah, ini akan berlangsung berulang-ulang. Setelah ditampilkan kembali lagi ke atas untuk memeriksa apakah pin B bit ke-7 masih sama dengan 0 ya. Kalau tidak, ya kembali lagi ke atas untuk memeriksa kembali pin B bit ke-7 hingga suatu saat pin B bit ke-7 sama dengan 0, maka akan menghitung kembali, ditambah hitungan bertambah atau counter bertambah, dan ditampilkan ke pin D bit ke-0 sampai pin D bit ke-3 untuk terhubung ke BCD to 7 segmen. Nah, demikian seterusnya ya. Nah, ini adalah algoritma dari eksperimen yang kita lakukan hari ini. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita rangkaiannya ya. Kita siapkan rangkaiannya. Pertama adalah atmega dengan input saklar ya. Ini tadi kita rencanakan pada port B ya, atau pin B bit ke-7 ya, ini port masukkan ke port B. Nah, kemudian outputnya adalah port D ya, untuk terhubung ke 7 segmen, ke BCD dulu ya, 7447, kemudian akan ditampilkan ke 7 segmen. Nah, gitu. Ini rangkaian diagram rangkaiannya ya, mulai dari saklar, input saklar, mikrokontrol yang memproses, dan outputnya adalah BCD to 7 segmen. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, berdasarkan algoritma tadi, maka kita siapkan source code-nya. Ini menggunakan bahasa C ya. Dimulai dari include mega 16, ini adalah header untuk menunjukkan bahwa mikrokontrolnya atmega 16. Lalu include delay karena kita menggunakan operasi yang menggunakan waktu tunda ya, dan ini salah satu bentuk penyederhanaan perintah ya. Jadi ada paket-paket sub rutin yang digunakan untuk keperluan tertentu. Untuk ini keperluannya untuk waktu tunda ya. Nah, berikutnya adalah mendeklarasikan ya sebuah variabel-variabel ya, seperti ini. Integer hitung, jadi rencananya hitung ini adalah digunakan sebagai variabel untuk menampung nilai-nilai hitungan ya. Kemudian di sini sudah dibuat array ya, untuk menampilkan desimal 0 sampai 9 ya. Pada keperluan BCD ini sudah dibuat array
ya, untuk mewakili 0 sampai 9 saja ya. Dengan demikian tidak perlu dibuat biner lagi ya untuk di source code-nya, karena kita menggunakan desimal di source code-nya. Namun saat dikeluarkan oleh microcontrol tetap keluarannya adalah binary. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke sub program yang berulang-ulang ya. Jadi void main ya, ini adalah program utamanya. Lalu di sini inisialisasi port. DDRD ini berarti port D digunakan sebagai output, lalu DDRB ya. DDRD 0xFF ini sebagai output, lalu DDRB port B ya, atau port B nilainya adalah 0x00 ini sebagai input. Nah, di sini ada while yang berstatus 1, ini berarti sebuah perintah yang terpenuhi. Jadi mau nggak mau akan masuk ke sini untuk terjadi berulang-ulang ya. Nah, karena while sama dengan 1 ini berarti terjadi terus-menerus ya. Seperti dengan flowchart yang sudah kita pelajari. Jadi dilakukan memeriksa port B bit ke 7 ya. Perintahnya adalah F pin B bit ke 7 sama dengan 0 ya, karena memang harapannya ada input saklar, dan saklar itu bila ditekan memberikan status logic low, dan bila tidak ditekan logic statusnya adalah high. Nah, bila ternyata high atau tidak ada penekanan, maka tidak akan terjadi eksekusi program mulai dari kurung buka awal sampai kurung buka akhir yang lurus ini ya. Nah, ini tidak dikerjakan, dan dia akan berulang-ulang untuk memeriksa apakah pin B bit ke-7 sama dengan 0 ya. Sampai suatu saat karena ada saklar penekanan saklar sehingga ada perubahan status pin B bit ke-7 menjadi 0, maka masuklah ke program yang ada di awal kurung dan akhir kurung ini di sini ya. Lalu hitung plus ini berarti hitung yang semula nilainya 0 ya. Di atas tadi ya, ini integer hitung sama dengan 0, berarti awalnya adalah 0. Maka hitung plus berarti hitung ditambah 1 ya. Nah, hitung ini akan ditanyakan apakah sama dengan 9 ya, atau lebih dari 9, karena bila lebih dari 9 dia sudah mencapai 9 ya. Nah, bila sudah sampai lebih dari 9 atau 10, maka hitung harus dikondisikan 0 ya, untuk menghitung mulai awal lagi. Nah, bila tidak, maka hitung plus ini menjadi output array ya, yang dikeluarkan ke port D untuk menentukan desimal berapa yang dikeluarkan. Jadi kalau tadi itu mulai dari 0 ke 1 ya, ini ditambah 1, maka sesuai array dia posisinya 1, maka akan tampil 1 ya. Nah, ini akan ditampilkan selama delay ms 500, berarti 500 milisecond atau setengah detik. Jadi setiap port D itu menampilkan array yang mengarah ke nilai desimal, maka akan ditampilkan selama setengah detik. Nah, itu ya. Dan ini berulang lagi ya, karena while ini berstatus 1, maka setelah selesai menampilkan di port D, maka kembali lagi ke atas untuk memeriksa apakah pin B bit ke-7 sama dengan 0 ya. Kalau tidak, maka hitungan tidak bertambah. Tapi kalau ternyata pin B bit ke-7 sama dengan 0, maka hitungan ditambah lagi dan seterusnya sampai hitungan 9, dari 9 ke 0 dan seterusnya. Nah, gitu ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, bila source code-nya tadi kita sudah buat, maka kita
masuk ke kode vision AVR plus source code untuk melakukan kompilasi ya, kompilasi untuk memeriksa adakah kesalahan dalam menulis source code. Kalau ada ya berarti kita perbaiki, kalau tidak ada maka akan kita peroleh file hexa ya. Baik, kita masuk ke source code-nya ya. Nah, ini source code-nya ya, jadi mulai dari include Mega 16 ya. Kemudian di sini variabelnya hitung, ini akan digunakan untuk menampung nilai hitungan ya. Kemudian di sini ada pertanyaan if pin B atau port B pin ke-7 bit ke-7 apakah sama dengan 0 ya. Bila terpenuhi hitung plus plus berarti hitung ditambah, bila tidak terpenuhi ya berarti mulai awal lagi. Dan ini perlu kita lakukan proses compile ya. Jadi di sini ada project lalu build all ya. Nah, ini kalau misalkan sudah kita kompilasi, coba ini saya tampilkan hasil kompilasinya. Nah, ini hasil kompilasinya, dan ternyata di sini nilai errornya 0 ya, tidak ada error ya, sehingga kita akan dapatkan file hexa. Nah, bila masih ada error ya, maka kita mesti mengedit lagi source code-nya hingga didapatkan no error untuk proses kompilasi ya. Harus diperoleh status no error sehingga kita akan dapatkan file hexa. Nah, bila sudah didapatkan file hexa, maka saatnya kita lanjutkan. Coba ini saya tampilkan materinya. Nah, ini bila sudah kode vision AVR dan source code-nya sudah selesai, kita sudah melakukan kompilasi dan tidak ada error, maka selanjutnya adalah kita simulasikan ya, mengeksperimenkan dalam bentuk simulasi pada Proteus dengan menggunakan Atmega 16 sebagai counter ya. Nah, sekarang Proteusnya saya tampilkan. Nah, ini Proteusnya. Ya, di sini kalau Anda lihat di sini saya menggunakan Atmega 16 ya. Lalu inputnya saklar, jadi seperti halnya rangkaian di awal yang kita bahas sebelumnya ya. Jadi kita wujudkan dalam bentuk Proteus, ada saklar, lalu ada microcontroller Atmega, lalu di sampingnya ini ada IC 7447 sebagai BCD, lalu di sebelah paling ujung adalah
7 segment sebagai display ya. Nah, ini yang kita eksperimenkan dalam bentuk simulasi pada Proteus ya. Dan setelah selesai kita buka file hexa ya, file hexa. Ya, di sini ada program file. Ya, program file. Nah, ini program file. Lalu di sini kita buka file yang merupakan hasil kompilasi dari Code Vision AVR, yaitu dalam bentuk hexa. Nah, ini kita buka file hexanya. Nah, ini file hexanya ya, dengan ekstensi hex kita pilih ya. Kemudian bila sudah kita pilih, lalu kita open ya. Kita pilih tombol open. Nah, bila sudah kita buka file hexanya, kita saatnya untuk melakukan eksperimen ya. Jadi di Proteus ada tombol play ya. Nah, ini tombol play untuk memulai simulasinya. Ini coba kita tekan. Nah, ini sudah mulai aktif ya, tegangan sudah bekerja, yang merah itu positif, yang biru itu ground ya. Kemudian tampilan sudah mulai tampilan 0 ya. Nah, ini ada tombol saklar yang kita jadikan input mikrokontrol ya. Jadi ini inputnya adalah saklar. Ini adalah input saklar sebagai input mikrokontrol. Lalu output mikrokontrolnya adalah di port D yang akan terhubung dengan 7447 BCD to 7 segment, sehingga tampillah desimal di 7 segment. Nah, sekarang kalau kita eksperimenkan, saklarnya kita beri tekanan atau perlakuan pada saklar. Nah, ini bila saklar ditekan, desimalnya bertambah 1 dari 0 ke 1 ya. Kemudian bila ditekan lagi, maka nilainya bertambah dari 1 ke 2. Nah, itu adalah eksperimen yang kita lakukan di Proteus. Nah, bila di eksperimen di Proteus sudah berhasil, maka kita saatnya untuk nge-flash atau mengupload ke IC yang sesungguhnya. Nah, ini coba kita tampilkan uploadernya ya, untuk nge-flash. Nah, ini untuk nge-flash, dan tentunya kita lebih dulu melakukan signature ya, untuk memastikan telah terhubung dengan Atmega 16 ya. Bila sudah terhubung dengan Atmega 16, kita buka file hexa yang tadi dieksperimenkan ke atau di Proteus ya. Coba ini saya tampilkan file hexa, pembuka file hexanya ya.
kita pilih nah ini file hexa ya, file hexa kita pilih, kemudian kita tekan open. Nah, bila sudah dibuka ya, maka pada hardware uploadernya ya, di sini sudah tertera file hexa yang akan diupload ya. Nah, ini file hexa yang siap untuk ya, yang ready, yang siap untuk diupload. Lalu bila kita sudah pilih file hexanya, lalu kita tekan auto program. Nah, begitu auto program ditekan, maka akan langsung terekam ke microcontrol. Nah, bila ini sudah dilakukan, maka saatnya kita melihat hasil dari eksperimen kita kali ini ya. Jadi ya kita siapkan dulu mikrokontrolnya ya. Ini tadi kita sudah sampai ke Proteus ya. Kemudian kita siapkan dulu Atmega 16 dan USB downloadernya ya. Kemudian kita siapkan juga 7 segmen ya, dan saklarnya ya. Jadi hardware yang lain yaitu saklar dan 7 segmennya. Nah, bila sudah siap, kita lakukan proses perekaman. Nah, bila sudah uploadernya sudah melakukan proses ngeflash dan berhasil ya, maka kita tinggal memantau hasil dari eksperimen kita ya. Coba saya tampilkan lagi modul yang kita eksperimenkan tadi. Nah, ini ya, jadi tadi kita sudah merekam di mikrokontrolnya ya. Ini mikrokontrol sudah kita rekam. Nah, kita tinggal memantau setiap penekanan atau perubahan saklar apakah bisa memberikan input ke mikrokontrol, dan proses penambahan counter apakah sudah berhasil dengan indikator display 7 segmen berubah dari angka 1 ke angka berikutnya ya. Baik, kita berikan perubahan saklar lagi ya. Nah, ini setiap saklar ditekan memberikan status perubahan dari high ke low ya, dan akan menambah counter ya. Nah, ini dari 3 ke 4, dari 4 ke 5 ya, dari 5 ke 6, dari 6 ke 7, dari 7 ke 8 ya, dari 8 ke 9. Nah, ini adalah nilai maksimal ya, dan ini bila ditekan satu kali lagi maka dia harusnya kembali ke 0 ya. Coba ini kita tekan lagi. Nah, di sini terlihat bahwa setelah input diberikan pada setelah tampil hitungan ke-9, maka input yang terakhir itu akan membuat hitungan berubah dari 9 ke 0 lagi untuk mulai menghitung dari awal. Nah, dengan demikian eksperimen kita kali ini dekade counter ya, dengan input saklar dan output 7 segmen sudah berhasil gitu ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat.
Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih.